selama VTube ini tidak mengangkat bendera putih, artinya menyerah, semua akan mengharapkan VTube itu bisa kembali dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki ya. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, dan yang banyak utang dilunaskan. Oh ya teman-teman, banyak pertanyaan yang tidak pernah berhenti. Pertanyaan ini terus ditanyakan, baik itu di kolom komentar maupun di grup-grup WA atau maupun grup-grup yang lainnya, yaitu kapan VTube on, kenapa VTube belum on, sampai kapan kita menunggu VTube on. Inilah pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini pun memang tidak bisa kita hindari karena kondisi memang yang membuat pertanyaan itu muncul di mana-mana. Jadi teman-teman, yang kita ketahui bahwasanya VTube saat ini masih berproses di masalah investor, dan ini resmi dari pemberitahuan manajemen. Jadi tidak ada masalah lain sebenarnya. Permasalahan inti yang kita tunggu bagaimana negosiasi antara manajemen VTube dengan investor ini cepat terselesaikan. Dan ini manajemen VTube terus bekerja. Ini yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi tidak ada permasalahan lain. Dan juga yang bisa membantu bagaimana VTube itu bisa on ya cuman satu ini, investor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan selaku atau sebagai member, ini tidak akan berpengaruh kepada kinerja VTube itu sendiri, manajemen VTube itu sendiri, apakah bisa memajukan atau mengonkan cepat. Tidak sama sekali. Cuman kita membentuk suasana silaturahmi, bentuk amalan. Ini salah satu amalan-amalan kebaikan ya, yang mungkin nanti ada keajaiban di situ, sehingga dari amalan kebaikan itu bisa membuat tangan Allah Subhanahu wa taala atau keajaiban datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengonkan atau mendilkan manajemen VTube dengan investor. Nanti hubungannya ke situ teman-teman. Jadi kalau untuk menyikapi keadaan kondisi seperti ini sebagai member, kalau saya pribadi ibaratnya ya saya melakukan kegiatan-kegiatan kerja seperti biasa, karena memang penghasilan kita bukan hanya di VTube, karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang bisa menambah pendapatan, karena ini tuntutan ekonomi keluarga kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bekerja dengan kegiatan yang lain. Jangan hanya terpaku hanya menunggu VTube, jangan hanya terpaku hanya dengan satu bisnis saja, karena kondisi apalagi di zaman pandemi seperti ini. Jadi saya sarankan teman-teman bekerja seperti biasa sambil menunggu kalau memang waktunya nanti VTube on ya dia akan on kembali gitu. Begitu juga dengan yang fast track. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mendoakan. Tetapi saya ada keyakinan teman-teman, saya pribadi ada keyakinan bahwasanya sesuai dengan pemberitahuan Pak Wilbert dan dengan Pak Sandy, bahwasanya VTube akan on 100%, pasti akan on ya, karena memang VTube ini kan sudah ada dinormalisasi, sudah ada legalitas. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan, dan ini juga sudah dirasakan masyarakat kemanfaatan VTube pada saat VTube itu on. Jadi sesuatu yang sangat besar ada di aplikasi VTube itu, dan ini sudah dirasakan oleh banyak masyarakat, sehingga memang VTube ini, selama VTube ini tidak mengangkat bendera putih, artinya menyerah, semua akan mengharapkan VTube itu bisa kembali dengan cara apapun. Karena memang VTube ini sangat bermanfaat, saya merasakan sendiri. Jadi sesuatu bisnis yang besar teman-teman, kita bisa ilustrasikan itu seperti pohon ya. Pohon ini semua mereka akan berlomba-lomba menuju tumbuh dan berkembang pesat, dan pohonnya sampai setinggi mungkin. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sinar matahari, karena sinar matahari ini adalah salah satu faktor untuk tumbuhan itu bisa berkembang biak. Salah satu faktor untuk tumbuhan itu bisa berkembang biak teman-teman.
Nah, resikonya pada saat pohon itu semakin tinggi, maka juga angin juga akan semakin kencang. Nah, ini hukum alam ya. Semakin tinggi pohon itu maka akan semakin kencang. Tetapi semakin tinggi dia akan mendapatkan sinar matahari. Kalau dia tidak berlomba untuk mendapatkan atau menjadi tertinggi, dia tidak akan mendapatkan sinar matahari, otomatis perkembangbiakannya akan tertahan dan bisa terancam pohon atau tanaman itu bisa mati. Nah, keadaan yang terjadi saat ini, fitup itu seperti itu. Fitup berusaha terus berkembang naik sampai ke atas untuk mendapatkan sinar matahari tadi. Dengan resiko angin yang kencang, banyak sekali macam-macam gangguan dari haters, dari segala macam kompetitor. Ini wajar dalam usaha bisnis ya. Ini sudah biasa seperti itu. Jadi kita sebagai member bagaimana menyikapinya? Ya, kita bekerja seperti biasa. Yang kantoran silahkan kantoran, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang member lakukan tidak akan membuat fitup itu bisa cepat on atau bagaimana, tidak akan bisa. Kecuali satu, teman-teman, berdoa. Kecuali satu, berdoa. Karena kekuatan doa ini bisa berubah takdir. Kekuatan doa ini dahsyat. Saya ceritakan ya, ada satu kisah tentang ulama besar. Dia selalu berdoa, ya Allah, ya Allah. Dari dalam doanya dia meminta, ya Allah berikan, ya Allah. Setiap ulama tersebut berdoa, terdengar suara gema, doa kamu tidak diterima. Setiap kali berdoa, terdengar suara gema, doa kamu tidak diterima. Jadi suatu ketika ulama besar tersebut ke tanah suci, ke Mekah, membawa beberapa santrinya. Lalu di depan Ka'bah berdoalah sang kiai tadi, ulama besar, ya Allah berikan, ya Allah, ya Allah. Terus berdoa. Setiap kali ulama itu berdoa, terdengar suara gema itu, doa kamu tidak diterima, doa kamu tidak terima, doa kamu tidak diterima. Ternyata pada saat dia berdoa, si santri yang ada di samping ulama tadi mendengarkan gema suara itu, doa kamu tidak diterima. Setelah mereka pulang ke maktab, di tempat peristirahatan mereka, santri tadi mengatakan, Pak Kiai, tadi saya mendengar pada saat Pak Kiai berdoa, saya mendengarkan suara kamu tidak, doa kamu tidak diterima. Suara menggema itu terus saya dengarkan, doa kamu tidak diterima. Lalu santri melanjutkan, kalau doa kamu tidak diterima, ngapain Pak Kiai berdoa? Untuk apa? Percuma dong berdoa kalau doa tidak diterima. Lalu Pak Kiai mengatakan, wahai Nang, tahukah kamu bahwasanya doa yang saya lakukan dan suara gema itu yang saya dengarkan sudah terjadi dan sudah saya dengarkan selama 40 tahun. 40 tahun yang lalu. Terus saya berdoa sampai sekarang, suara itu selalu saya dengarkan. Setiap kali saya berdoa, ya Allah, saya meminta, doa itu terus, gema itu selalu terdengar, doa kamu tidak diterima. Suara gema itu selalu terdengar, doa kamu tidak diterima, doa kamu tidak diterima. Nang, katanya, walaupun saya diberikan umur 70 tahun atau 100 tahun bahkan 1000 tahun pun, saya tetap meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya tidak berdoa dan tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa saya meminta selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun saya diberikan kehidupan lama, saya tetap tidak berhenti untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tadi menjelaskan hal ini kepada santrinya. Lalu terdengarlah suara gema pada saat itu, doa kamu sekarang diterima. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang harus kita dapatkan? Hikmah apa yang kita ambil? Artinya apa? Jangan pernah kita berhenti berdoa. Jangan kita pernah berhenti mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu usaha yang Allah juga ingin melihat kesungguhan kita dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ingin melihat bagaimana kita bisa menjalankan atau mengamalkan syarat-syarat doa itu bisa diterima. Jadi jangan sampai kita berdoa sia-sia. Kita gunakan apa sih syarat-syarat supaya doa itu diterima. Ini kita gunakan, perbaiki amal kita, luruskan niat kita, sehingga nanti doa kita betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang teman-teman tidak ada jalan lain yang bisa mengonkan kalau nanti VTube sudah deal dengan investor, sudah mendapatkan solusi terbaik antara manajemen VTube dengan investor. Apapun yang member lakukan, apapun yang member, ini tidak akan merubah suasana dan keadaan yang ada di manajemen dan investor. Yang bisa merubah adalah kekuatan doa kita, amal-amal kebaikan kita. Dan yang kita hindari adalah suasana keadaan seperti ini akan dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri. Yang jelas saya mengajak teman-teman, silahkan melakukan kegiatan bekerja seperti biasanya, melakukan pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pada saat VTube on kita berkumpul kembali. Dan kami juga Matahari Channel akan selalu standby untuk menunggu informasi dari manajemen. Dan kalau ada informasi dari manajemen, langsung kami kabari. Detik itu juga, menit itu juga, pada saat VTube on, insya Allah langsung kami kabari kepada semua teman-teman VTuber seluruh Indonesia. Jadi tetap bersabar, jangan berhenti bersabar, tetap berdoa dan jangan berhenti berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.